الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan pada siang hari ini. Jadi keimanan kita tentang Allah itu menyangkut ada banyak hal. Pertama adalah berkaitan dengan Allah itu kita percayai ada zatnya Allah. Zatnya Allah itu maknanya adalah memang ada. Tapi kata Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apa-apa dan siapa-siapa. Berpengaruh dalam kehidupan alam, bukan hanya manusia. Tapi terhadap itu ada orang yang percaya, ada yang tidak. Nah, kita ini termasuk orang yang percaya bahwa zat Allah itu ada. Mungkin sudah dibahas kalau zat Allah itu ada, tapi Allah kok menyebut tentang dirinya, katanya Allah punya tangan kanan, Allah punya wajah, Allah punya kursi, Allah di arsy. Di situ ada pendapat yang berbeda-beda, Mas. Yang satu mengembalikan makna yang sebenarnya. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, zaman sahabat sudah ada, tapi nggak ada yang tanya, ya sudah percaya saja. Nanti detailnya kita bahas. Pendapat yang berbeda lagi adalah, oh jangan dimaknai tangan, kok seperti manusia. Nah, tidak begitu. Wes, ini bahasan yang berbeda, tidak bahas itu. Tetapi mengenai Allah itu ada dan zat Allah itu ada, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Satu ya. Dua, keimanan kita tentang Allah itu menyangkut, kalau pakai istilah di kitab tauhid, rububiyahnya Allah. Apa maksudnya? Allah yang berhak menciptakan dan mengatur. Yang lain itu tidak bisa. Nabi, wali, malaikat, jin dan sebagainya nggak bisa. Itu namanya rububiyahnya Allah. Tidak ada, Nabi juga tidak punya hak rububiyah. Makanya dengan bahasa yang lain, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah. Tidak ada unsur-unsur Nabi itu bisa menciptakan sesuatu, bisa memusnahkan sesuatu, menciptakan dari nihil menjadi wujud, memusnahkan dari wujud menjadi nihil. Bukan, apalagi ngatur ini semuanya nggak bisa. Itu namanya rububiyah. Tiga, keimanan kita mengenai Allah menyangkut apa? Menyangkut uluhiyah. Oh, kalau sudah yakin Allah itu ada, berarti satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi adalah Allah. Ya. Nah, orang yang manut begitu, kayak jenengan dan saya, kita semuanya sahabat-sahabat soleh dan solihah, itu lisannya suruh mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi maknanya la ilaha illallah itu bukan ya memang maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
Tapi rangkaiannya banyak, sekian yang sudah kita pelajari di sini itu. Nah, yang keempat menyangkut asma dan sifat. Ada 4 komponen tadi yang berkaitan dengan Allah. Nah, saya ngambil yang ketiga tadi. Saya ulangi, pertama tentang zat Allah. Yang kedua tadi apa, Mas? Oh, memang pengajian kalau enggak pakai ulangan ya begini gitu ya. Ya, rububiyah penciptaannya. Yang ketiga, uluhiyah, hak untuk disembah. Nah, saya ngambil yang ini. Dalam bentuk apa orang bisa disebut menyembah Allah satu-satunya, dan dalam bentuk apa manusia bisa tidak menyembah Allah satu-satunya. Nah, ini loh yang pantangan yang diajarkan Nabi itu tadi. Tidak boleh dalam kehidupan manusia ada orang yang syirik sama Allah. Dan itu semuanya tidak ada khilaf, itu dosa besar karena menyangkut haknya Allah. Menyangkut haknya Allah. Kalau dosa selain itu menyangkut haknya manusia, orang goro, yang digoroi ya manusia. Orang korupsi, yang dikorupsi ya APBD, APBN, APBNE, proyek ini, proyek itu loh maksudnya. Tapi begitu syirik itu menyangkut Allah. Maka, nah ini yang penting. Kitab ini menerangkan ada mafasidus syirki wa adraruhu. Apa mafasidus syirki wa adraruhu? Kerusakan syirik dan bahayanya. Emangnya ada bahaya? Iya. Nah, saya tanya, ini yang hadir 1, 2, sekian banyaknya ini. Ayo Mas, lebih bahaya mana orang terpapar COVID-19 dengan terpapar syirik? Kok iso? Enggak. Kalau COVID, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit dari masyarakat kita ya. Kalau COVID diobati, ini dan sebagainya, orang itu kalau sakit itu kemungkinan 1 di antara 2. Kalau tidak sehat kembali ya apa? Mati. Wis itu dok, tidak ada opsi ketiga. Setengah mati itu tidak ada. Ya, hidup dan mati itu. Tapi kalau syirik itu bahayanya itu bukan hanya aspek akidah yang rusak, bisa merusak lingkungan banyak. Nanti coba, akalnya juga nggak jalan. Hati nurani katakanlah yang di Allah berikan itu kecenderungannya untuk memilih yang baik menjadi kabur, gitu loh. Dan ujung-ujungnya kata panjenengan tadi, naudzubillah min dzalik, diancam apa? Neraka. Kita ini hidup mencari surga atau gimana? Kalau ada nggak surga dan neraka menurut iman kita? Jawabannya ada. Kita mencari apa? Surga. Milih surga. Milihnya kapan? Loh, di tempat yang lain yang ngaji, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh, yang sepuh-sepuh gitu. Ayo Bu, jangan ini milih surga apa? Milih surga Pak Ustaz. Milihnya kapan Bu? Ya besok aja Pak Ustaz kalau mati. Loh, sembrono, gak bahaya tak? Iya. Nah sekarang ini saya tunjukkan panjenengan salah satu mafasidus syirki wa adraruhu, bahayanya syirik dan kerusakannya. Kata kitab ini, asyirku wikrul khurafat wal abatil, li'anna alladhi ya'taqidu biwujudin mu'athirin ghairu wahi fil kauni minal kawakib wal jin wal asbah wal arwah yusbihu aqluhu musta'idan li kulli khurafatin wa tasdiqun kulli dajalin wa hadha yaruju fil mustama' asyrik bida'atul kuhana wal arafina was sahr wal munajimin. Apa maksudnya? Syirik itu Mas merupakan sarang khurafat dan kebatilan. Begitu orang syirik itu di benaknya dia itu isinya sudah takhayul, sudah khurafat, barang nggak bener,
Maka dalam bahasa kita diterjemahkan menjadi sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh, sesuatu yang bisa memberi pengaruh selain dari Allah di dalam alam ini, bisa memberi pengaruh. Orang berkeyakinan sesuatu bisa memberi pengaruh di dalam alam ini. Apa itu? Bisa bintang, bisa ruhnya orang yang sudah meninggal, bisa apa sajalah ya. Itu menjadikan akalnya siap untuk menerima semua segala macam khurafat dan takhayul, serta mempercayai para dukun dan sebagainya. Imannya tidak jalan, akalnya tidak jalan, dan pikiran cerdasnya tidak jalan karena sudah itu tadi. Di sini ada sarang khurafat dan kebatilan itu tadi. Ya, nah, saya beri contoh, tapi contoh ini karangan saya sendiri. Pak, jenengan katanya mau pindah ke kantor yang baru. Oh iya. Di mana Pak? Di sana. Kantornya sudah dibangun, harganya berapa? Oh itu banyak, itu ada 50 miliar kalau tidak salah habis. Oh mentereng Pak. Iya. Kapan Pak kita mau pindah ke sana? Kata orang yang tanya tadi, yo kapan saja boleh kalau sudah siap. Ini orang yang tanya tadi memberitahu, nanti Pak, dengan kalau mau pindah ke sana itu paling tepat itu Rebo Pon saja tanggal sekian. Itu sudah saya hitung tepat. Nanti karir jenengan itu jadi lancar, semua karyawan di sana juga baik, usahanya juga lancar. Kok gitu Mas? Ini sudah perhitungan saya begitu. Tak hitung dari wetonnya Bapak ini dan semua stafnya yang ada di situ. Saya tanya yang hadir, kira-kira model begitu-begitu itu ada enggak? Banyak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Kalau bapak yang ditawari pindah supaya Rebo Pon itu tadi, ya, lalu manut, padahal ini strata pendidikannya S3, doktor, misalkan begitu, mohon maaf ya, akalnya jalan nggak? Ilmunya jalan nggak? Imannya jalan nggak? Tambah tidak. Oh nggak bisa Mas, nggak pakai begitu. Saya ini dididik S1, S2, S3 berpikir rasional, objektif menurut ilmu kok. Apalagi saya ini orang beriman, ini nggak pakai begitu. Nanti kalau sudah siap semuanya sana, meblernya dan sebagainya kapan saja baik. Nah, ini loh yang dimaksud bahwa syirik tadi wikrul khurafat. Di benaknya orang itu penuh dengan khurafat dan kebatilan. Nah, begitu. Wes, sekarang saya tanya lagi, minta tolong dibantu saya. Jenengan buka surat Al-A'raf ayat 130 dan 131. Nanti kita baca itu ya. Disiapkan aja dulu. Surat Al-A'raf ayat 130 dan 131. Saya beri keterangan dulu di awal beberapa menit sebelum dibaca terjemahannya. Saya tanya, sampai kenal sama Fir'aun? Kalau kenal kan tidak, tapi tahu ceritanya enggak? Nah, maksud saya begini, Fir'aun itu raja apa presiden? Raja. Terus Fir'aun itu hidup di Nabi sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Tahu enggak ceritanya? Nabi Musa itu apa putranya Fir'aun? Putra adopsi, anak angkat toh. Dari mana kok bisa nemu Musa itu Pak? Nah, jangan dibuang ya. Kalau dibuang kan tidak diharapkan kembali sama ibunya. Diapakan itu? Dihanyutkan di sungai. Mengapa kok dihanyutkan di sungai oleh ibunya? Karena kekhawatiran mau diapakan? Dibunuh. Jadi kebijakan yang utama yang diambil oleh Fir'aun itu adalah membunuh setiap bayi yang lahir. Berdasarkan informasi dari siapa tadi? Dukun. Nah itu loh, kalau percaya diudu kaukun bisa begitu, dukun itu. Nah wis ringkesnya cerita, begitu Nabi Musa hidup di istana kerajaan tadi, sudah besar diangkat oleh Allah jadi nabi. Disuruh mendakwai bapak angkatnya enggak sama Allah?
Ya, manut nggak bapaknya? Bapak angkat loh ini. Manut enggak? Enggak. Ale-ale manut. Malah Musa mau diapakan? Dikejar-kejar mau diapakan? Dibunuh. Ayo mas, sampean pikir, yang punya tentara Nabi Musa apa Fir'aun? Yang punya senjata, yang punya dana tidak terhitung banyaknya, yang punya intelijen. Saya pakai bahasa sekarang supaya gampang difahami. Cuma saya nggak ngerti punya intelijen beneran apa enggak waktu itu. Yang menang siapa? Nabi Musa. Nabi Musa punya apa? Punya siapa? Tapi karena Nabi Musa pilihannya Allah, orang yang soleh, diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul untuk mendakwai Bani Israel termasuk Fir'aun tadi. Sikapnya Fir'aun malah tidak mau nerima. Apa bantuan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum Fir'aun itu tenggelamkan? Negaranya Fir'aun itu dihukum sama Allah. Dari situ jenengan bisa ngambil pelajaran. Ada nggak kemungkinan negara itu yang dihukum oleh Allah? Kalau nggak percaya dibaca dulu terjemahnya. Pokoknya nggak percaya gitu ya kan? Ya. Surat apa tadi mas? Ayat 130 dan 131. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Yang berkenan membaca nggak apa-apa supaya ada variasinya di dalam taklim, dalam pengajian ini. Nggih. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Sudah saya potong di situ. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Itu terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Itu dihukum. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Yang dihukum Fir'aun saja atau dengan kaumnya yang kena dampaknya? Kaumnya. Yang salah Fir'aun apa kaumnya? Fir'aun saja. Oh, kalau begitu kebijakan penguasa itu bisa berdampak kepada rakyat yang dipimpin. Jawabannya? Ini diteruskan apa enggak? Iya Pak. Ini enggak ada hubungannya dengan 2023 2024. Oh ada. Oh. Berarti cerdas sampean sama saya itu. Ini serius itu Pak. Dan coba lihat di semua tafsir-tafsir yang lain. Yang dihukum oleh Allah bukan hanya Fir'aun. Susah apa kalau Fir'aun kemudian dikasih penyakit mati, rakyatnya diselamatkan? Enggak. Akhadna ala fir'auna. Kami hukum Fir'aun dan kaumnya. Mengapa kok sampai dihukum sama Allah? Ini penguasa ini zalim Fir'aun itu. Oh, doanya Nabi Musa apa dalam pelarian di ayat yang lain? Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ini doanya Nabi Musa, selamatkan aku dari orang yang zalim. Zalim betul Fir'aun ini. Cuma ini Fir'aun Mesir ya. Kan bener Pak ya? Fir'aun Mesir. Bener Pak, itu loh. Oh, kalau begitu dalam tatanan masyarakat yang Islam itu harus mencari pemimpin yang baik supaya tidak zalim, ya itu dampaknya kebijakannya terhadap rakyat semuanya. Jawabannya? Enggak boleh emosi sampai biasa. Jawabannya iya. Ya. Kalau Pak Ustadz, Pak Kiai itu tidak berafiliasi kepada salah satu paslon atau salah satu partai politik, ada kewajiban moral Pak Kiai, Pak Ustadz itu mengajak dan mengarahkan umatnya untuk berpikir yang betul, mengambil sikap yang benar. Benar nggak Pak? Kok kayak demo? Coba jenengan baca akhir dari ayat tadi. Mengapa kau sampai dihukum tadi? Apa hukumannya?
yaitu musim kemarau berkepanjangan. Kalau orang pakai akal Pak, semata-mata akal, ini ngapain sudah musimnya hujan udah hujan, tanya BMKG ini itu dan sebagainya, teorinya gimana ini dan sebagainya. Tapi ini bukan sekedar pakai akal, ada kekuatan spiritual. Ada apa yang salah ini? Dari situ sampai di situ aja jenengan itu bisa mengambil pelajaran bahwa ada kemungkinan naudzubillah min dzalik rumah tangga juga dihukum, masyarakat juga dihukum, negara dan bangsa juga dihukum oleh Allah karena apa? Pimpinannya yang zalim tadi. Dampaknya ke semuanya. Itu loh Pak. Ya, apalagi rakyatnya menengahi. Ya. Di akhir ayat itu jelas la'allahum yadzakarun, supaya Fir'aun dan pengikutnya tadi dan rakyatnya tadi supaya ingat bahwa yang dilakukan Fir'aun tadi salah. Sebenarnya khurafatnya bukan ini yang kita bahas, cuma ini ceritanya Fir'aun. Justru lebih menarik ini daripada itu kata sampean tadi. Berikutnya Pak, monggo ya. Yang 130 berapa tadi ya? Nggih. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, Faidza ja'atuhumul hasanatu, kalau ada kebaikan dan kemakmuran itu datang untuk mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. nah, apa tadi Pak? Kalau ada kebaikan kemakmuran di negaranya Fir'aun tadi, kebaikan kemakmuran itu bisa apa? Pertumbuhan ekonominya bagus, stabilitas keamanannya baik, begitu loh. Income per kapitanya rakyat itu naik, itu kalau pakai bahasa sekarang ya. Produksi pertaniannya bagus sehingga bisa menekan apa? Impor. Yang lebih banyak apa? Ekspor. Ya, ini jenengan yang punya ilmu, kira-kira negara dianggap sehat itu lebih banyak impornya apa lebih banyak ekspornya? Wong sampean gak tahu ekspor kok bisa bilang gitu ya. Ya. Yang kedua, negara disebut sehat ekonominya itu banyak hutang apa banyak menghutangi? Banyak hutang. Ini Fir'aun mengatakan faidza ja'adhumul hasanatu. Kalau ada kebaikan di negara itu kebaikan dalam makna yang luas apa saja. Apa klaimnya Fir'aun? Qalu lana hadhihi. Ini hasil apa? Usaha saya. Coba adik-adik yang masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, usaha itu sinonimnya apa? Sama dengan apa? Usaha sama dengan apa? Persamaan katanya apa? Wis daripada kesuwen, kerja. Kalau ada kebaikan yang ada di negaranya Fir'aun, omongannya Fir'aun apa? Ini hasil kerja saya. Bener nggak itu? Cuma itu tak rubah terjemahnya, bukan usaha tapi menjadi apa? Kerja. Tapi kan sama saja toh. Nanti tanya guru bahasa Indonesia kalau tidak percaya itu. Sama nggak kerja sama usaha? Sebaliknya Mas, ini khurafatnya itu di situ. Lanjut Pak, monggo. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, ya ini wa in tusibhum sayyi'atun, ada kesusahan, negara itu tidak stabil, banyak ada masalah, banyak bencana dan sebagainya, macam-macam lah. Apa omongnya Fir'aun? Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Jadi coro jawane negara iki apes, timbul banyak masalah gara-gara Musa ingin merubah tatanan negara ini. Padahal Nabi Musa itu ingin merubah tata negara ke arah yang lebih jelek. Apakah kehadiran Nabi Musa itu adalah gerakan perubahan? Ini kok ya cocok ya? Kehadiran Nabi Musa yang diutus oleh Nabi Musa ke negaranya Fir'aun yang zalim tadi, itu Nabi Musa mau merontakkan, menghancurkan. Apakah kehadiran Nabi Musa ini merupakan gerakan perubahan? Jawabannya gerakan perubahan. Tapi Fir'aun yang salah Pak.
negara ini kok ini apes loh, ini apes itu loh, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Inilah yang sering saya sebutkan, itu bahasa Arabnya ya fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru. Yatayyaru itu tatoyur itu cara Jawane gukon tuhon. Nggak ada korelasinya. Apa hubungannya negara itu gaduh ke negaranya Fir'aun? Kok bisa gara-gara Musa? Apes gara-gara itu. Ini namanya khurafat. Tatoyur itu dimulai dari Zajrut Toir. Ada tradisi di dalam masyarakat jahiliyah itu menerbangkan burung, lalu diramesi, ini ke kanan, ke kiri, ke utara, apa ke selatan. Itu ada pertanda-pertanda tertentu, itu namanya tatoyur. Lah yang dilakukan Musa ini disebut pakai bahasa tatoyur, fa in tusibhum sayyi'atun, kalau ada musibah dan bencana, yatayyaru bi Musa. Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada siapa? Musa. Artinya negara ini kacau, ada masalah, itu apes gara-gara Musa. Coba saya tanya dengan ini bukan siapa-siapa. Ada enggak di masyarakat itu punya pikiran begini? Seorang rumah tangga pindah ke rumah yang baru, rumahnya sendiri, tapi ternyata di rumah yang baru anaknya bolak-balik sakit, nangis saja, ini dan sebagainya, lalu pikirannya kotor. Contohnya gimana pikiran kotor? Biyen mlebune omahe gak tepat dinoe. Ada enggak pikiran begitu, Pak? Ada. Loh, ini loh yang saya maksudkan itu tadi. Itu bagian dari tatoyur. Ada anak muda mau beli rumah, sudah dilihat rumahnya, ventilasinya sudah cukup bagus, akses jalannya sudah baik ke situ, konstruksi bangunannya juga bagus, harganya bisa bersaing, tapi diurungkan rundingan sama istrinya sama suaminya. Mas, kenapa kok enggak jadi? Nah, bukan hanya nomornya, Pak, nomornya sudah cocok, ternyata rumahnya menghadap ke timur, Pak. Lah apa nih itu? Saya ini kan Rebo Pahing lahirnya, dia itu Jumat Pon. Kata orang-orang itu enggak cocok Rebo Pahing sama Jumat Pon, itu kan petang puluh walu, bener kan? Bener Pak ya? Jangan dipercaya, wong ini ngawur kok saya. Tapi model-model begitu ada enggak? Itu loh yang kata kitab ini wikrul khurafat wal abatil, sumber daripada khurafat dan kebatilan. Sehingga saya sering mengatakan konsep tauhid la ilaha illallah dengan maknanya itu kita diberikan kepada masyarakat modern, lalu masyarakat itu pakai kalimat-kalimat tauhid, pakai makna-makna tauhid. Ini indikator masyarakat yang modern. Tapi kalau versi Fir'aun tadi, versi anak muda yang beli rumah nggak jadi, itu indikasi masyarakat modern apa masyarakat primitif? Primitif, dan itu tidak boleh. Nabi sudah melarang itu. Nah, dan itu bukan hanya rumah, bukan hanya orang pindah kantor, bukan hanya Fir'aun ya. Sama hanya, mohon maaf, ini bukan mengolok-olok, tapi ini pelajaran agama. Ada orang mau pergi, mau melamar atau mau apalah ya, mengantarkan ke manten. Pas iring-iringan mobil tadi, pas di jalan raya ketemu ada orang membawa jenazah, mau dimakamkan di sebelah rumah. Saya tanya, ada pikiran kotor nggak? Ada. Apa pikiran kotor? Balik ojo liwat gini. Ada begitu nggak kira-kira Pak? Kalau tidak begitu, caranya supaya tidak timbul apes, tidak ada musibah, tidak ada bencana, yang dilakukan apa? Membuang apa? Saya tanya, membuang uang 2.000, 5.000, 10.000 itu maksudnya takziah kepada yang orang yang kena kesusahan itu tadi, atau coro jawane nun sewu, buang kolo? Buang kolo. Pertanyaan berikutnya, sampean pengalaman begitu? Kalau niat takziah memberikan kepada orang yang kena musibah, tapi kalau itu kemudian dianggap sebagai ini, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, membuang kolok, itu tidak bagian dari tauhid, nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya.
Berarti di otakmu itu, di pikiranmu itu yang ada sarang khurafat. Maka kita ingin menulis asyirku wikrul khurafat wal abatil. Syirik itu merupakan sarang daripada khurafat dan kebatilan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Nah, ini sudah berkali-kali disebutkan. Nanti ada model lagi, yaitu mafasidu syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya. Apa? Zulmun azim. Apa zulmun azim? Yaitu kezaliman yang sangat besar. Jadi sumber kezaliman kepada Allah merembet kepada kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain, yaitu syirik. Maka saya tidak segan-segan mengatakan di mana-mana, sebenarnya rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara dari sudut pandangan agama Islam itu karena syirik kepada Allah. Betul Pak? Betul. Tapi syirik itu jenengan harus sudah merubah pola pikir seolah-olah hanya patung disembah-sembah. Bukan. Ya termasuk begini-begini itu loh, yang menyebabkan orang itu terbelenggu dengan pikiran-pikiran kotor tadi. Wa hadza laisa minal Islam, dan itu tidak merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah begitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.